Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedunguni atau yang mewakili, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu pendidik serta tenaga kependidikan, dan yang berbahagia Bapak Muhammad Aleka Faza dan Bapak Zuni Hidayatullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di sini dalam pendampingan individu 2, Bapak Zuni Hidayatullah dan Bapak Muhammad Aleka Faza. Alhamdulillah, semoga perjalanan diskusi ini berjalan lancar. Sholawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pendampingan hari ini perlu kenalan dulu nggak ya? Perlu nggih. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Langsung saja saya perkenalkan, nama saya Sri Kasih, SPDI, unit kerja saya di SD Negeri 02 Podo. Di sini banyak yang sudah kenal Kak Yaya, biasa di Kuaran ya bersama Pramuka. Saya kira perkenalan cukup sampai di sini saja ya. Baiklah Bapak dan Ibu, saya di sini sebagai moderator untuk kegiatan pendampingan tentang visi sekolah, yaitu visi sekolah tersebut apakah sudah sesuai dengan visi, sesuai dengan berpihak kepada siswa atau belum, dan program-program yang akan dicanangkan oleh CGP. Dan Bapak Aleka Faza sama Bapak Zuni nanti sebagai narasumber untuk diskusi ini. Sebelum acara ini dimulai, kami mohonkan Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili untuk membuka diskusi ini dan memberikan kata sambutannya. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin. Yang terhormat Ibu Sri Kasih SPDI selaku pengajar praktik untuk Pak Zuni dan Pak Aleka Faza. Yang saya hormati Pak Zuni dan Pak Faza selaku CGP Angkatan 9 dan teman-teman guru-guru yang hebat semua dari SMA Negeri 1 Kedunguni yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang meeting kepala sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salam serta sholawat selalu kita panjatkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini memang mungkin paling tua seperti yang dikatakan Pak Aris. Iya paling tua. Enggak, paling tua saya betul. Tapi walaupun paling tua tapi kelihatan paling muda. Dengan semangat. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Faza dan Pak Zuni yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan CGP Angkatan ke-9. Semoga dengan adanya kegiatan ini, yaitu pada hari ini pendampingan individu 2 mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Karena kita tahu SMA 1 Kedunguni adalah sekolah penggerak, di mana di dalam sekolah penggerak sebetulnya tidak ada kaitannya juga dengan guru penggerak, tapi alhamdulillah
Di sini banyak sekali yang sudah menjadi guru penggerak, makanya aset sumber daya manusia untuk dioptimalkan seperti semboyan dari guru penggerak bahwa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itulah yang kami harapkan. Saya selaku guru tua mengharapkan perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi, sehingga SMA Negeri 1 Kedung ini betul-betul selain sebagai sekolah penggerak, di sini akan banyak ditemukan pionir-pionir muda yang akan memberikan prakarsa perubahan dari yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Itu saja, tetap semangat dan kami tunggu aktualisasi yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Sri Bekti ya yang sudah memberikan Sesama sambutannya. Sri. Sama-sama Sri. Selanjutnya untuk pemandu diskusi, saya akan langsung pada yang pertama Bapak Zuni Hidayatullah, dilanjutkan dengan Bapak Muhammad Aleka Fajar. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Diskusi tentang pendampingan individu 2 membahas tentang visi sekolah. Salawat serta salam marilah kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada pagi hari ini sengaja kami undang untuk berdiskusi tentang visi sekolah. Apakah visi sekolah kita sudah sesuai atau belum? Nah, kami berdua, saya Zuni dengan Pak Faza akan memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kita akan bahas di acara diskusi ini. Perlu saya kenalkan, ini adalah fasilitator Pak Parjio. Beliau adalah fasilitator dari SMA Negeri 1 Demak, Parjio SPD MPD. Kemudian pengajar praktek beliau Bu Sri Kasih SPDI. Kemudian calon guru penggerak saya sendiri Pak Zuni dan Pak Muhammad Aleka Faza. Nah, kita membatasi tujuan diskusi ini ya, diantaranya adalah menganalisis visi sekolah dan membuat prakarsa perubahan. Ya, nantinya kita akan bahas, kita akan diskusikan kira-kira program apa yang akan kita nanti lakukan dalam pembuatan atau prakarsa perubahan. Di sini ada sebuah puisi ya, nanti akan saya minta tolong Bu Titi Puji untuk bisa membacakan ini, karena kalau yang membaca saya nanti mungkin kurang mengena ya, tapi kalau yang membaca ahlinya itu mesti akan mengena. Baru lihat visinya. Monggo untuk waktunya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Izin membacakan puisi. Berdiri atau tidak ini? Berdiri. Saya grogi kalau berdiri. Yuk tidur. Biar ada ini juga, Bu. Kalau nggak mau berdiri tidur. Membaca di sini. Iya, bisa. Sini boleh. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliop, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliop itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat
Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesiu dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesiu. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih Bu Titik sudah memberikan penguatan tentang puisi ini, tentang aku melihat Indonesia. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit merinding ya, ketika dibacakan puisi oleh Bu Titi dengan kalimat yang mendayu-dayu, dengan kalimat yang menggerakkan semangat kita. Ini membuat kita semangat untuk tentang melihat Indonesia. Nah, pada puisi ini aku melihat Indonesia ini berisikan penggambaran kemajemukan Indonesia. Jadi dari puisi tadi kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil benang merah, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang ditampilkan itu adalah gambaran Indonesia. Dan disampaikan bahwasanya ada gunung-gunung. Ya. Kalau kita melihat gunung-gunung yang ada bermacam-macam ini, berarti itu adalah gambaran Indonesia. Oleh karena itu, dalam penggambaran kemajemukan Indonesia ini, ya, yang memiliki nilai-nilai budaya yang begitu ragam dan indah. Nah, nanti kita akan mengerucut kira-kira pembahasan yang seperti apa, diskusi seperti apa, nanti yang memihak kepada siswa tentang visi sekolah. Ya. Nah, sebelum kita membahas ke visi, saya akan tarik ke belakang dulu tentang pengertian atau filosofi pendidikan tentang Ki Hajar Dewantara. Apakah itu pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara? Menurut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut
filosofi pendidikan menurut KHD. Kemudian pendidikan itu apa? Ya, pendidikan adalah tuntunan, yaitu suatu tuntunan hidup. Pendidikan yang menuntun adalah pendidikan memberikan kebebasan pada anak, namun sebagai pamong, pendidik tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak didik tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Maksudnya memerdekakan anak ini, ya, kita tidak membebaskan anak untuk bisa atau untuk bebas melakukan apapun. Kata-kata merdeka, ya, ini bukan berarti tetangga kita punya mangga, kita bisa ambil tanpa izin. Merdeka itu tetap ada batasannya. Kita sebagai pamong perlu mengarahkan. Nah, dari filosofi pendidikan KHD ini, nanti kita coba mengerucut tentang visi sekolah yang memihak kepada peserta didik. Untuk selanjutnya, tentang visi misi nanti akan disampaikan oleh Saudara Fasya. Untuk waktunya saya persilakan. Mohon izin Bapak Ibu guru yang hebat, saya berdiri bukan untuk menggurui tapi hanya sekedar berbagi, ya. Nanti juga kita akan buka diskusi dan saya akan melanjutkan paparan dari Pak Zuni. Tadi kalau kita kembali lagi ke sini, ya, tentang Merdeka belajar. Terus saya jadi teringat lagunya Rhoma Irama yang judulnya Euforia itu, Pak. Ya. Bebas itu bukan berarti kita bebas melakukan segala macam tindakan, tapi sebagai makhluk berbudaya kita terikat aturan. Nah, gitu. Terus salah satu penggalan lirik dari lagunya Rhoma Irama. Saya suka soalnya lagunya Rhoma Irama. Oh, bukan yang itu, yang Euforia gitu ya. Coba dinyanyikan. Iya, ada pelutnya itu ya. Oke, sudah intermezzo aja. Nah, kita lanjutkan visi. Visi itu kan sering kita dengar ya. Mungkin di belakang Bapak Aris itu ada tulisan visi. Ya, ada visi SMA Negeri 1 Kedunguni. Ya, di atasnya Bu Ika ya. Itu ada visi, ya. Ada visi dan misi. Nah, sebenarnya visi itu apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya visi? Tidak tahu, Pak. Ya, tidak tahu. Ya, visi itu ada ini apa namanya? Representasi atau penggambaran tentang rencana sekolah secara jangka panjang gitu ya. Visi adalah representasi visual akan masa depan. Penggambaran visi jelas tentang keadaan di masa depan. Nah, kembali seperti lagunya, mau dibawa kemana sekolah kita, ya gitu ya. Lagunya siapa Pak Zuni? Armada. Lagunya Armada. Mau dibawa kemana sekolah kita? Kita rumuskan dalam bentuk visi, ya. Dengan harapan kita bisa terbantu untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya demi terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid. Jadi nanti kita fokus pada visi yang berpihak pada murid. Next, nah visi Semandung, ya, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Ini kok di sini nyala, di sini enggak ya? Iya, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berjiwa pemimpin dan berwawasan lingkungan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham kenapa yang berwawasan lingkungan ini dicetak tebal dan berwarna kuning, ya. Karena tidak dicetak berwarna biru. Itu nggak dicetak loh, Pak. Oh iya, ditulis maksudnya, Pak. Ya. Ditulis. Karena fokus kita dalam diskusi kali ini adalah pada bagian yang berwarna kuning ini, ya, berwawasan lingkungan. Nanti fokus diskusi kita pada visi di kalimat atau di penggalan kata terakhir, yaitu berwawasan lingkungan. Next. Mengapa visi diperlukan? Sudah ada Pak Indet sedang mencari uang yang jatuh. Ya, mengapa visi itu diperlukan? Ya, kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah yang hidup pada era Bapak Soeharto, ya, ada
rencana pembangunan 5 tahunan Ibu ya. Repelita ya, 1, 2 sampai berapa? Repelita. Ada berapa kali itu Pak? Saya kok lupa itu. 5 ya? 5 tahunan. Nah itu juga merupakan ini ya, jangka kalau itu kan periodik. Kalau visi itu jangka panjangnya seperti apa? Visi melibatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang, bukan hanya besok kita mau ngapain atau seminggu 1 bulan ke depan, enggak, tapi jangka panjang ya. Nilai-nilai yang dipegang dan dampak yang diinginkan itu seperti apa. Nah, ketika mendengar kata Semandung, nah, maka kita iya betul Pak Isdat ya. Itu salam kita, kebanggaan kita. Semandung berkarakter, berprestasi, best of the best. Itu merupakan bagian tak terpisahkan dari visi Semandung. Maka yang ada dalam pikiran mereka atau di pikiran kita ya, itu adalah murid-murid yang sesuai dengan gambaran dalam visi Semandung atau SCCMB ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya. Apa itu? Senyum ceria calon mutiara bangsa. Di lirik Mars Semandung itu ada. Ya, makanya kita sebut anak-anak kita itu kalau melihat setiap pagi itu kita melihat SCCMB. Wah, berarti saya ini orang tidak lagi. Tidak ada. Semandung berjaya itu slogan kita ya. Kalau setiap pagi kita melihat senyuman anak-anak didik kita itu adalah SCCMB. SCCMB. Oke, senyum ceria calon mutiara bangsa. Jadi tidak ada mutiara itu yang mutiara terpendam. Nah, iya. Tapi semuanya adalah mutiara yang punya keistimewaan, punya potensi, betul ya, betul Pak Isdat. Keunggulan potensi yang kita bisa saja kita belum tahu potensinya apa. Nah, tugas kita adalah mempertebal potensi itu ya, untuk menjadikan mereka generasi yang berlian. Ya. Kemudian, nah, Bapak Ibu, ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi, ya, terutama di bagian yang ini ya, yang rumpang ini nanti Bapak Ibu kami minta untuk mengisi kalimat yang rumpang berkaitan dengan visi Semandung yang tadi dicetak warna kuning. Masih ingat Bapak Ibu yang warna kuning apa? Berwawasan lingkungan. Nah, kalimat rumpang yang pertama adalah kita memimpikan murid yang seperti apa, berkaitan dengan wawasan lingkungannya. Ya. Kemudian kita percaya pada, kita percaya bahwa murid adalah titik. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Terus berikutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang berikutnya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, yang terakhir, saya dan guru di sekolah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa. Nah, nanti ini kita diskusikan bersama tentang apa yang sudah kita yakini dan kita mimpikan dan kita percaya bahwa sekolah ini adalah sekolah yang bagaimana, sehingga nanti visi Semandung ini bisa kita kuatkan bersama ya, berdasarkan keyakinan, impian, kepercayaan kita di sekolah ini secara bersama-sama. Oke. Mungkin bisa kita mulai dengan mengisi Padlet mungkin Pak di sini. Oh, belum. Dikosongkan aja. Intinya mau bingung nggak Padlet? Sambil menunggu Padletnya disiapkan, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menulis dulu di notes di HP mungkin ya, nanti bisa dikopas ke Padlet, nanti kita tampilkan di layar. Ditulis ya.
Saya memimpikan murid yang Cantik. Ya, kita memimpikan murid yang cakap-cakap dan cantik-cantik ya, tidak relevan dengan visi yang menjadi fokus ya. Karena kan wawasan lingkungan. Mungkin kita memimpikan murid yang Peduli terhadap lingkungan. nah, seperti itu, bukti betul. Silakan bukti nanti diisikan di merdeka sih. link Padlet yang sudah di-share Pak Zuni. Sudah di-share di Smart Sudah. Family. Silakan, di situ juga sudah ada foto ini. Foto pertanyaannya. Padlet memukau saya. Kalau Pak Aris bagaimana Pak Aris? Memimpikan murid yang seperti apa Pak Aris? Saya itu berbakti dulu. Kita memimpikan murid yang kita percaya bahwa murid adalah Asap untuk berubah terhadap lingkungan yang bersih. Tulis saja. Semuanya Bu, jangan satu. Kalau Mbak, kalau masuk sini Mbak. Padletnya. Pada sih saya. Hah? Oh enggak, maksudnya kan yang ditampilkan punya jenengan. Oh iya iya. Maksudnya Padletnya. Padletnya. Foto screenshot kantor kan. Ini jawab pertanyaan yang mana dulu? Yang di atas, yang nomor 1. Kalau mau Sampai saja. Tampilan Oke. Nanti ini kan nggak ada namanya. Nanti anonim ini. Nah, ini sudah ada ini satu ini. Ya anonim ini nggak ada. Anonim, caranya piye? Login dulu, login pakai wajah ID nanti baru muncul. bisa yang belum punya akun Padlet mungkin bisa di ini ditambahkan namanya di atas ini kan. Ini sebenarnya ini kan nama ini. Subjek nama terus bawahnya baru komentarnya. Walah. Atau subjeknya kasih nama, misalkan enggak login enggak apa-apa Bu. Subjeknya Ya, nama subjeknya dikasih nama Bu Yaya misalkan. Lah itu saya tadi. yang ini. Diedit bisa enggak, Pak? Di sini open post. Nggak bisa ya. Yang bisa ya yang membuat ya. Oh, ini saya tak nganu ya, tak mlebu nang nggo sik wae ya. Ping ini ping. Ini sudah masuk. Ini Bu Yaya nggih. Yang kami memikirkan. Kami memikirkan murid yang peduli Saya tak terhadap masuk ke ini dulu, Pak. Orang sudah diedit, Pak. Bisa bisa Mbak. dipencet saja Bu di sini. Di titik 3 diedit. Saya memberikan murid yang Tuh bisa diedit. Kami membimbingkan murid yang peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini dari Bu Yayah, Bu Nur Iya, Bu Hidayah Yayah. Supriyat ini. Bunda ya. Pas. Ini suara pedang suara. Lagi, nah. Ya, masih nomor 1. Nah tuh Bu Yayah nanti munculnya seperti itu. Saya Kemudian yang kedua, saya membimbingkan murid yang berkarakter peka terhadap lingkungan ini dari Bu Ika. Dari Bu Ika. Terus Pak Aris, murid yang peka terhadap kelestariannya. Sepertinya di parafrase saja ini ya. Iya sama ini yang ini. Murid yang peduli terhadap lingkungan dan keselarasan alam. Siapa ini? Bu siapa? Bu Titi? Iya. Oh sudah di. Oh sudah. Pak Rais double. Sudah ya. Cantik. sorry. Isdat kecantik. Bu Titi ya. Titik. uang 100.000 itu kan ping loh. Makanya filosofinya dari situ Bu. Kemudian ada Pak Isdat membimbingkan murid yang cantik seperti apa?
Wis enggak berbobot lho kuwi. Yang ini ya, yang IFS ya. Iya. Itu Pak Aizat sing nulis Pak Aizat. Aris. Saya memikirkan murid yang belajar dengan memanfaatkan keunggulan lingkungan sekolah. Wah, mantap, luar biasa ini. Jadi selain melestarikan, menjaga, juga bisa belajar dari lingkungan gitu ya Pak Aizat ya. Itulah mengapa saya kasih warna pink. Oh, gitu. Jadi ini. Biar tidak dibajak ya. Selalu menjaga selain lingkungan. Siapa ini? Ya, siapa nih selalu menjaga? Ini kebanyakan masih menjawab, Oh, Nining. Minta nama nih, Bu. baru menjawab yang pertanyaan pertama. Oke. Ini jawaban buku kan. Oke. Ada 6 kalimat rumpang di situ, monggo dilengkapi. Ya. Oke. Mulai pertanyaan kedua aja. Ya, ya, biar urut ya. 2. Kita percaya bahwa murid adalah aset yang perlu dipertahankan. Misalkan. Warna apa kayaknya? Ya, Oh ini- iya, ini- yang pertama warnanya pink. warnanya pink. Bisa Pada nggak? iso. Merahnya merah pastel ya. Adalah Saya percaya bahwa murid adalah Mbak Novi sudah ngisi belum? Belum. Ini biar ada unsur-unsur dari guru, dari pejabat sekolah, dari tata usaha, ya biar ada yang mewakili. Nanti biar disesuaikan dengan oleh Pak Zuni. Iya. Biru ungu boleh nanti yang Oh kedua. ini Pak sudah masuk Pak yang Bu Bekti ini Pak. Ya, Murid adalah aset untuk perubahan Ini- terhadap oh, lingkungan ini yang dua ya? nyaman. Ini pertanyaan kedua. kita ubah warnanya Kalimat kedua. warna putih wis. Terus ada Pak Aris. Aset yang mampu Aset menjaga- yang mampu menjaga dan melestarikan lingkungan. maksudnya peserta didik itu sebagai aset ya yang bisa Iya. menjaga lingkungan ya. Agen perubahan mungkin ya. Masih kita tunggu yang lain. Bagus kan dari bagus. Atas mantap. aturan mengampus. Oke. Kayak calon mana no ya. Bu Nining. Masuk Bu Nining. Generasi muda yang akan merubah bangsa. Kemudian ini siapa yang baru masuk sini? Oh, Bu Ika lagi. Saya percaya bahwa murid bisa diarahkan sesuai dengan potensi dan tujuan hidupnya. Sesuai kodratnya nanti ya. Ini ya KHD Pak ya. Lalu Bu Ika juga guru penggerak angkatan berapa Bu Ika? 7. Angkatannya Pak Aris. Yang sudah ngisi kalimat kedua langsung bisa lanjutkan ke kalimat berikutnya. Bu Titi. Ada Bu Titi Puji Lestari. Saya yakin bahwa murid adalah generasi yang bisa dibimbing dan diarahkan sesuai kodratnya. Kodrat Zaman, alam, kodrat dan alam. kodrat zaman. Yang ketiga di sekolah kita Oh, iya. mengutamakan Saya nggak bisa diem Pak. sekolah kita mengutamakan yang Ini kalimat kedua, kalimat ketiganya adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Yang diutamakan di sekolah kita adalah berkaitan dengan berwawasan lingkungan. Kalimat ketiga warnanya kuning ya Pak ya. ya. Bu Nining sudah masuk kenyamanan dan keamanan. Terus Pak Isdat, oh tadi ya, ini kalimat kedua. Kedua. Iya. Dua putih sih. Waalaikumsalam. Datang Sama siapa? di ruang bakar. Pak Isdat percaya bahwa murid adalah individu-individu dengan kepribadian unik dan potensi masing-masing.
Saya kalau ada kalimat setiap anak istimewa itu teringat filmnya Amir Khan ya, mungkin Bapak Ibu pernah nonton juga ya, yang Tari Zamin Par itu ya, yang anak kecil disleksia itu. Kan berkaitan dengan musik-musik ya. Iya, saya itu suka mengaitkan, jadi saya ingat terus gitu. Ada anak kecil disleksia namanya Eshan. Saya Namanya percaya Eshan. murid saya baca. Bukan, kalau itu Intan Payung. Ketika di sekolah kita mengutamakan Sekolah kita mengutamakan. Berikutnya ini siapa? Bu Indah ya, Bu Indah nih. Hah? Bu Indah. Oh iya, Bu Indah. Ares. Yang ini Bu Ika lagi no, Pak? saya percaya siapa? Saya percaya murid adalah mutiara bangsa yang bisa menyelamatkan lingkungan. Nomor 3 gitu Pak. Tanya nomor 3 ya. Yang ini putih, Pak. Oh yang itu Yang putih. saya percaya murid ini. Oh, ini Bu Ika, di sekolah kita mengutamakan lingkungan yang bisa berkolaborasi untuk membentuk branded sekolah yang unggul. Branding mungkin ya, branding sekolah. Iya. Iya. Di sekolah itu kan punya citra masing-masing gitu ya. Punya citra diri. Itu citra beda lagi Pak Aris ya. Kalau itu yang punya hanya Pak Fahmi. Istrinya namanya Bu Citra Lolita Pratiwi ya. Maksudnya dicitrakan seperti apa di masyarakat itu, sekolah kita pengen terlihat seperti apa? Sekolah sekolah adiwiyata, sekolah karakter, sekolah apalagi Bu Bukti? Yang Semandung pernah menyandang gelar itu? Sekolah karakter, adiwiyata, sekolah rujukan ya mungkin ya? Iya. Pernah ya? Nah. Terus Sekolah RSPI, ramah anak ada. ramah anak pernah juga nih? Sekolah menyenangkan. Sekolah menyenangkan. Yang kurang cuma satu, Bu. Sekolah balik asik. Tidak ada. Tidak ada ya? Semandung. Tidak ada istilahnya Bu ya. Semandung selalu sesuai dengan aturan ya dari pemerintah. Berikutnya ada Bu Bekti. Sekolah kita mengutamakan karakter yang peduli dengan lingkungan dan siap untuk menyebarkan kepedulian terhadap lingkungan yang berwawasan lingkungan global. Kalimat yang berbobot. Kalau ditimbang itu timbangannya mantap. Kalimatnya berbobot. Mas Tomo. Ada Bunda Yaya ya, Bunda Yaya di sekolah. Bunda Yaya di sekolah. Oh, maksudnya Bunda Yaya di sekolah kita mengutamakan kebersamaan warga sekolah untuk memelihara kelestarian lingkungan. Betul ya? Iya. Nggak hanya siswa ya, yang dimaksud visi itu ya melibatkan seluruh warga sekolah. Ada guru, kepala sekolah, ada karyawan, ada siswa. Kemudian ada Bu Titi mengutamakan perkembangan karakter murid. Kemudian ada Pak IFS Isdat Wadi Sakbana. Di sekolah kita, di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang mengutamakan potensi anak. Kemudian Ini yang keempat Pak. Oh, yang keempat. Sekolah saya sadar betul gitu. Iya. Murid di sekolah saya, di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan bidang mereka. Kuika yang keempat juga ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka bangga bisa masuk menjadi bagian SMA Negeri 1 Kedunguni, menjadi generasi berlian. Kalau slogannya sekarang berlian. Beriman mulia andal. Kemudian belum ada lagi. Nah, Pak Isdat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa potensi lingkungan di sekolah dapat dimanfaatkan untuk. Iya betul sekali Pak Isdat, ini sejalan dengan yang sudah dilaksanakan pramuka Pak Isdat. Sekarang pramuka itu fokusnya di hutan. Jadi latihannya di hutan sekolah kita punya. Ngomong sih garing Pak. Iya, sebentar lagi musim hujan biasanya genangan airnya naik. Ya semoga genangan air yang menimbulkan
Kenanya. Iya. Semoga di musim hujan ini tidak terjadi Kayaknya wis ora. genangan ya. Terlalu. Ya, semoga karena bisa itu potensial sekali. Kemarin kita berlatih membuat apa itu? Bivak, ya. Betul, omah-omahan kalau mainan anak zaman dulu, mainannya Pak Isdat dan saya dulu. Tapi kita nggak main bareng ya. Maksudnya usia-usia dulu kan pakai rumah-rumahan. Tapi ternyata itu bagian dari apa? Bivak ternyata. Bivak itu rumah tenda darurat ya. Bekasi mungkin tahu ya Bekasi. Dan Bu Yayah paham betul bivak seperti apa. Kemudian tali temali juga kemarin sudah belajar memasak ya ala food scout dan lain-lain. Berikutnya ada dari siapa ini? Bu Ini Bu Putih. yang mana? Ini Yang Bu Putih ya, yang mereka. hijau nah Bu ya. Nah sambil nunggu hijau saya baca Bu Yayah dulu. Bentar, tak izin. Oh iya. Tertutup. Oh iya lah, Bu Pak. Bekti. Edit dulu Pak, monggo Pak. Ya. Dari Bu Bekti, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai keunikan dan karakter yang potensinya dikembangkan sesuai dengan lingkungan dengan gerakan satu murid satu pohon untuk pelestarian dan peduli lingkungan. Nah, ini bisa nanti bentuk wawasan lingkungannya Bu ya. Programnya ada Penghijauan kembali. penghijauan kembali, reboisasi gitu ya. Kemudian ada Bunda Yaya, murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka percaya Semandung bisa memaksimalkan potensi murid yang mengedepankan kepedulian lingkungan. Ada Bu Nining tadi sudah terbaca belum ya? Yang ini. Menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab warga sekolah. Ya, betul sekali. Warga sekolah itu ya semuanya. Kemudian ada Bu TPL, Titi Puji Lestari, untuk dapat memaksimalkan ini berarti kalimat ke berapa Bu Titi? Lingkungan sekolah. Kita warga sekolah di sekolah ini yang Yakin. untuk Iya, ini yang kelima berarti. Yang kelima. Lupakan dulu. Iya. Kerjakan, lupakan. Yang kelima. yang kelima warnanya biru. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sarana pembelajaran. Bu Ika, Kita untuk sekolah di sekolah ini yakin bahwa visi sekolah akan terwujud bila ada kerjasama dan kolaborasi dari semua stakeholder, pemangku kepentingan ya, stakeholder ini ya. Ada guru, murid, dan masyarakat. Oh iya, tadi warga masyarakat ini juga kita melibatkan orang tua ya. Kita menjaga hubungan selain dengan murid juga dengan orang tua. Program-program juga kita sosialisasikan lewat grup parenting yang sudah kita buat ya, masing-masing wali kelas sudah ada grup parentingnya, sehingga nanti program-program terkait dengan visi sekolah yang berkaitan dengan wawasan lingkungan bisa tersampaikan, dan ada dukungan tidak hanya siswa tapi dukungan dari orang tua siswa. Dilanjutkan ke yang ke-6, Bu Titik sudah sampai ke-6 ini. Warnanya pink lagi, Pak. ungu. Oh, ungu. Bu Titik paham bahwa apa sih kalimatnya? Saya dan guru lain. Saya dan guru lain di sekolah paham betul bahwa harus saling bekerjasama untuk menjaga dan peduli lingkungan sekolah, terutama kebersihan sekolah. Mungkin kita masih tunggu. Ini kita sepakati dulu, Bapak Ibu, sampai jam berapa? Jam 9:30. Iya. Setengah 10. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Oke, sudah ada yang masuk lagi. ini yang biru ya. Ini maksudnya merupakan Bu Bekti. Merupakan
tulisannya Nerupan. Nerupan Iya, merupakan tipe tipe merupakan Saya dan guru lain di sekolah. paham bahwa Sekolah merupakan tempat untuk saling berkorban. Oh, yang ini nih. ini yang keenam sih Pak. Umum. Bu Ika, saya dan guru lainnya yakin bahwa menjadi guru bukan hanya mendidik tapi menuntun. Kehati banget ini. Loh, nah, bukan seperti itu Pak Aris. Karena Bu, tadi saya puji Bu. Saya puji. Jawabannya api orang. Betul. Kalau Pak Aris saya puji, beliau adalah parafraser. Jadi membuat parafrase yang baik gitu ya. Kita warga seperti ini. Ini kita warga ini siapa ini? Bapak Ibu. Kita warga sekolah di sekolahnya kan bahwa Iya, Perplingse itu program lingkungan oh iya ya ini. Kalau biaya saya kagum menyingkat kalimat-kalimat itu dengan akronimnya itu unik-unik ya. Seperti di pramuka itu kemarin ada ultakahe. Ular tangga pramuka hebat ya. Akronimnya unik-unik ya. Kemudian Pak Isdat, kita warga sekolah yakin bahwa kita harus mewujudkan ekosistem pembelajaran yang memberikan kemerdekaan belajar bagi murid. Masih anget kalau ini. Masih hangat Pak, dari modul berapa Pak? Ya, karena Pak Isdat juga sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 8. Berikutnya, saya dan guru lain dari Pak Isdat juga, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa diperlukan kolaborasi dari semua pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, tadi kita warga sekolah yakin bahwa sekolah sangat mendukung program lingkungan bersih. Bu Peti ke-6 ya ini Bu Peti ya. Iya, ke-6. Paham bahwa visi dan misi sekolah tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kesepakatan bersama, terutama lingkungan belajar yang berkaitan lingkungan yang berwawasan Kesepakatan kelas. lingkungan. Kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Sudah Pak, ini, Pak. Cukup Pak. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya, responnya luar biasa. Ini sudah kita dapatkan benang merahnya ya Bapak Ibu, bahwa kita bersama-sama yakin tanpa adanya kerjasama antar semua pihak yang ada di sekolah, mulai dari guru, dari siswa, karyawan, termasuk orang tua atau wali murid, ya tidak akan terwujud visi Semandung yang mengedepankan sekolah yang berwawasan lingkungan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, kalau masih ingin memberikan masukan, tidak apa-apa, nanti kita review lagi, ya. Sekarang kurang N, Pernya pematik, pemantik. Harus ya. Dimaafkan ya. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita inginkan atau yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah, ya? sudah. Pertanyaannya itu apakah berarti ya atau tidak gitu ya? Jawabannya ya, sudah. Tidak ada. Jelaskan. Kalau jelaskan nanti jatuhnya kayak soal ulangan. Indonesia. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan dan menjadi pembeda? Nah, ini mungkin bisa kita compare dengan sekolah lain, Bapak Ibu. Berliannya itu kayak Ya, berlian. Tapi kita fokus di ininya dulu, Bu. Di wawasan lingkungan. Iya. Perwawasan lingkungan. Coba kita compare dengan sekolah lain. Sekolah sebelah kita SMK. Kira-kira apa yang menjadikan perbedaan yang menjadi tadi Bu Ika sempat menyampaikan branding sekolah kita di bagian lingkungannya, di wawasan lingkungannya, kira-kira apa yang menjadi ciri khas kita, Bapak Ibu?
Hutan sekolah nggih. Hutan sekolah sebelah SMK enggak ada. Atau katakanlah kita compare-nya dengan SMA Kajen mungkin. SMK Gondang. Mungkin Kira-kira cara kita untuk berwawasan lingkungannya itu yang membedakan kita dengan sekolah lain. Mungkin kalau kegiatannya seperti berwawasan lingkungan, visi misi yang mungkin itu kan sama di sekolah lain hampir ada sama semua ya. Cuma kita kan punya ciri khas tersendiri, programnya kita gitu. Program kita misalkan kayak Jumat Bersih yang mungkin mungkin diberikan akronim Jumpa Mania gitu. Itu yang membedakan dengan sekolah lain gitu. Agendanya. Apalagi sekarang kan semua elemen semua instansi itu saya kira sudah mengarah ke situ semua ya Pak ya. Karena ini kan udah bukan pemanasan global tapi pendidikan global. Pendidikan global luar biasa, panasnya sampai berapa itu? Mataharinya banyak sih gitu ya. Matahari setiap kota ada ya. Ya saya jadi teringat lagi Pak, ini serial Kerasakti Pak. Ya, jadi mataharinya 9 ya. Panah sama pangeran siapa itu saya lupa. Legenda Cina kuno itu. Oke. Ada lagi mungkin tadi Pak Aris atau Bu Ika? Kalau saya itu karena saya sudah 19 tahun di Gondang itu saya ingat betul bahwa di sana itu nggak ada kalimat, kan kita intinya masuk ke visi misi itu memang udah biasa dilaksanakan, cuman yang masuk ke kata-katanya itu di sini ada yang membedakan itu berwawasan lingkungan. Kalau masalah berharap mulia sama Prestasi itu sudah biasa kayaknya ya, tapi yang masuk ke visi misi yang di Gondang itu belum ada wawasan lingkungan, jadi mungkin itu bedanya. Oke, ya, terima kasih Bu Ika. Kalau untuk prakteknya mungkin sama, cuman masuk ke visi misinya. Tapi prosesnya Mungkin bisa menambahkan Pak Fasya. Kalau menurut saya sebelumnya sudah pernah browsing tentang pengertian berwawasan lingkungan itu arahnya kemana. Tadi kalau di Padret ya disampaikan itu lebih ke penghijauan lingkungan gitu ya, kebersihan gitu ya. Kalau wawasan lingkungan ini bisa juga kita bisa mengcounter berita-berita yang ada di sekitar tentang misalkan tentang berita hoax. Itu termasuk berwawasan lingkungan. Kemudian misalkan bagaimana kita bisa membawa anak didik kita agar melek teknologi. Jadi lingkungan sekarang adalah industri 4.0 atau sampai 5.0, berarti kita bisa mengantarkan anak kita supaya bisa mengikuti zaman. Itu berwawasan lingkungan. berarti Tidak hanya tidak dalam lingkup sempit ya Pak ya. ya, Tapi lebih luas. Itu berarti itu kan kaitannya dengan sikap yang harus pembiasaan siswa kita untuk peduli terhadap atau berwawasan lingkungan itu tidak hanya kalau mungkin tadi kan kaitannya dengan visi misinya tidak ada kata-kata berwawasan lingkungan. Lihat di sini itu selain di misi tercantum itu juga pembiasaan siswa kita itu nanti yang bisa membedakan dengan siswa lain. Misalnya dalam kehidupan di lingkungan kita aja, misalnya peduli sampah kalau tidak diletakkan atau ditempatkan di tempat sampah, siswa kita itu punya jiwa untuk peduli dari hal yang kecil, mengambil sampah yang tidak pada tempatnya, jadi membuang sampah di tempat sampah, bukan membuang sampah di sekitar di dekat tempat sampah. sekitar tempat sampah. Bu Indah kan ada program itu loh, Salisa Sayang. Oh iya Pak. Saya lihat sampah, saya buang. Salisa Sayang Dita itu apa? Siapa? Salisa Sayang Dita. Dita apa Dita? Hah? Dita. Salisa Sayang Di tempat sampah. Itu akronim dari saya Saya lihat lihat sampah, saya buang di tempat sampah. Itu kan Salisa Sayang Dita. sebagai pembiasaan. Jadi dari tidak awal. hanya Aris saja yang sayang Dita. Bu Titi juga sayang Dita loh. Anaknya kan namanya Sekarang Dita. kita bisa ditawarkan gitu kok. Iya. Kita aneh iki. Jeruk ya ada Kita sih cilik, kita aneh iki ya wis.
yang aman. Lah kan mau sih program cari tinggal menunggu anak kedua. Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada benang merah, lalu Kita cari benang hijau. Kita masak nyokongnya kali-kali. Salih. Kamu berarti Salisa sayang kita. nah, saya kira salih hati. Pareng mriki mawon rumiyin yang aman. kamu nggak sambil dinikmati itu yang sebelah sana Pak Aris. Poso sing kono poso. Bu Nabila, Bu Nining, Mbak Novi. Lah, dia bilang kok diam aja. Karena tidak takut takut disayang. Sambil disaji Bu ya, Bapak Ibu disaji, silakan ini kita langsung mengacu ke prasa perubahan. Tadi ada misinya, kan belum bisa menampilkan di misi Semandung. Ya, jadi Misinya itu Pak, lah kayak ning ngono wis. Kelihatan enggak? Ada enggak kalimat yang menunjuk ke wawasan lingkungan? ada berwawasan lingkungan sudah ada. Misi ya misi. Dijupuk kok Pak Kos. Dun kene sik kok Pak. Itu yang lama Pak. Ada kok menunjukkan jiwa peduli lingkungan. Apa? Saya ketik dulu. Menumbuhkan jiwa peduli lingkungan pada peserta didik. Nah itu peduli lingkungan tadi. Lah jenengan kan ono kayak si KTSP, KOSP kan ono visi misi. Salah, nah kan tidak buka. Nggak tahu buka. Kan tidak buka. Orang tahu buka udah. Game. Terus saya cerdas sama terus. Tuh wis ora dadi asisten iki emang yang diserang terus. Aplikasi ini apa? Tukang bully deh. Bentar tadi dulu visinya tadi. Saya bisa berapa Pak? Visinya katakan Paris sama Paris. Misinya Menumbuhkan apa tadi? menumbuhkan Menumbuhkan jiwa peduli lingkungan pada peserta didik. lingkungan pada Masalah. peserta didik. Terus Mengembangkan budaya hidup bersih mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat pada peserta. Didik. Nah, dari dua prakasa perubahan dua misi ini ya, kira-kira menurut Bapak Ibu kita mau fokusnya atau mau melakukan kegiatan apa ini supaya biar berkelanjutan? Maksudnya misalkan di sini menumbuhkan jiwa peduli lingkungan pada peserta didik. Oh itu pada. Berarti itu tadi gerakan tadi itu Apa? Salisa sayang kita. Prakarsa perubahannya itu. apa? Salisa sayang kita. Saya sampah. Saya lihat sampah, saya buang di tempat sampah. Di tempat. Itu ya. Nah, dari program yang sudah ada ini, Salisa Sayang Dita, ini nanti kita akan coba ya, karena ke depan kan ada adiwiyata, supaya adiwiyata itu tidak pas ono kegiatan kita buat tim gitu. Itu makanya Makanya ini bukan kita lomba tapi pembiasaan. Makanya kita buat pembiasaan supaya pas ada kegiatan itu kita tidak kebijakan. Nah, Kita punya Satgas Patriot Lingkungan Hidup. nah itu kenapa nggak dihidupkan lagi Bu ya? Ini Enggak, baru belum lagi ya dulu. dimaksimalkan. Ya, mungkin prakarsa perubahannya itu. Nah itu yang kedua yang mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat pada peserta didik itu kan bisa dengan gerakan yang itu minum tablet. TTD. Iya. Nggak pernah diminum Bu itu. Sarapan Oh, sehat dan minum. TTD gitu. Diminum kalau jam pertama saya orang Sarapan sehat. sarapan sehat. Jadi sayangilah diri sendiri. Jadi perlakukan Bareng ngombe kuwi mumet kok Bu. Bocah enak. Sarapan itu sarapan sehat. Sarapan Germas Gerakan masyarakat sehat. Pak. memasyarakatkan kesehatan. Aku kan belum selesai ngomong. Memasyarakatkan kesehatan loh. bodoh deh itu bodoh.
Ini berarti kakak ketua. Sarapan guru penggerak itu koyo ibu. Gerakan sarapan sehat dan minum TTD. Kita kirim tablet Tambah tambah darah. darah. Juni. Mungkin itu Bu Sri Kasih mau ngasih masukan. Nanti terakhir. Ya. Ibu, kalau saya mau izin dulu ya, Bu, karena habis itu saya ngajar. Saya juga izin Bu. Oh iya, misi. Bu, dapat salam dari suami saya Pak Irsa. Jadi ibu tak foto terus tak kirimkan suami Pak, kenal nggak? Oh kenal. PP-nya. Biar matur suwun. Disimpan. Kondisi tuh sampai 9.30. Salam kembali nggih. 5 minutes again. Pipis. Hasrat. Paris Paniti Paris. Lagi boleh Menumbuhkan jiwa iki ono apa ora ini? Sing menumbuhkan Jiwa jiwa. peduli lingkungan pada lingkungan program dan kegiatan. Ora ono sing menumbuhkan. Sing misine, Bu. Iki berarti Misi sing anyar Pak ini. Lah yo sing anyar sing lebih tak. Baru yang ini. Sing anyar. ana lah. Menumbuhkan jiwa peduli lingkungan melalui program dalam memfasilitasi menumbuhkan jiwa peduli lingkungan pada berarti cuma yang 6 ini Pak. Oh Pak. Yang yang 6 Menumbuhkan menumbuhkan jiwa peduli lingkungan. lingkungan pada peserta didik melalui berbagai program dan kegiatan. Ora iki. Anda ini tahu Jadi melalui menumbuhkan jiwa peduli lingkungan pada peserta didik melalui berbagai program dan kegiatan. Kegiatannya dari ini ya. Iya, betul. Kemudian setelah ini, baik Bapak Ibu, ini kita sudah mengerucut ke prakarsa perubahan. Ada 2 prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan, yaitu Salisa. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan, cuman supaya menjadikan pembiasaan, ya, perlu adanya sosialisasi, kemudian arahan peserta didik untuk dapat melaksanakan praksa perubahan tersebut, yaitu Salisa saya Dita, saya lihat sampah, saya buang di tempat sampah. Kemudian yang kedua adalah gerakan sarapan sehat dan minum tablet tambah darah. Ini sudah dilaksanakan tiap Jumat untuk sarapan dan tablet tambah darah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam diskusi ini, dan nanti hasil diskusi yang tadi di Padlet akan kami rangkum menjadi saran ya, hasil diskusi. Ini nanti akan kami edit. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, pertanyaannya mana? Nah, terima kasih saya ucapkan pada Pak Zuni Hidayatullah dan Pak Faza yang sudah memimpin diskusi. Jalannya diskusi sudah bagus, sudah baik dan hidup sekali. Dan yang perlu saya penguatan sedikit saja, kalau dilihat visi yang sudah dipaparkan itu dari SMA sini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dari yang pertama terwujudnya, kalimat terwujudnya itu kan sudah masuk di kata kerja operasional ya. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berjiwa pemimpin dan berwawasan lingkungan. Tadi Pak Zuni dan Pak Faza itu merujuk pada berwawasan lingkungan, dimensi berwawasan lingkungan. Apakah berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berjiwa pemimpin itu dalam program-programnya dimensi yang ada berapa itu? Berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berjiwa pemimpin itu program-programnya yang sudah dilakukan. Apakah ada program lain yang sudah dilakukan? Misalkan kalau berakhlak mulia kan mungkin sudah ada programnya, sudah ada tambahan masukan program lagi nanti bisa dimasukkan, karena mungkin kan
visi yang sudah dicantumkan kan mungkin ada ide seperti yang tadi diskusi ini kan muncul ide-ide yang baru itu bisa dimasukkan lagi dalam program yang berakhlak mulia yang belum dilakukan, tapi ada muncul program lain ini kita masukkan saja, apalagi kan di sini saya lihat senang sekali kalimat yang luar biasa yang tidak sama dengan SMA lain seperti tadi yang disampaikan, visinya itu misinya itu ada salisa dan lain sebagainya yang bisa membedakan antara SMA sini dan SMA yang lain, itu sudah luar biasa sini. Makanya tadi juga disebut bangga sekali sekolah di SMA Negeri 1 Kedunguni. Itu memang dicari ya, tapi karena sekarang itu zona jadi mencari pun kadang kan wah pinginnya nemen tapi kadang tidak bisa dalam angan-angan saja. Saya kira itu saja Pak untuk penguatan dari saya. Apabila dalam dimensi visi itu ada program yang baru yang perlu kita munculkan, bisa dimunculkan nanti diterapkan di visinya, di misinya gitu. Karena tadi kan cuman mengerucut di dimensi wawasan lingkungan, mungkin karena sini kan adiwiyata ya. Jadi fokus di itu. Tapi kalau misalkan program yang lain bisa ada lagi, monggo ditambahkan saja, enggak apa-apa. Nanti bisa disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, karena di sini saya lihat itu kok guru-gurunya itu luar biasa semua ya. Ide-ide cemerlangnya itu muncul dengan sendirinya karena Bapak Faza dan Bapak Suni sudah menggiring Bapak dan Ibu untuk memunculkan gagasan yang terbaru, yang terkini ya. Itu Bapak dan Ibu tidak perlu diganti visi misi karena visi kan jarak panjang ya. Itu pun kalau misalkan diganti kan harus melalui nanti ada prosedurnya. Tapi kalau ini sudah sesuai ya kita lanjutkan program-programnya saja yang lebih yang istilahnya yang belum ada gitu. Mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam saya memimpin moderasi ini banyak kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna ya, hanya Allah yang untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Setelah ini nanti Bapak dan Ibu bisa keluar dari sini tidak apa-apa. Nanti saya bersama Bapak Faza sama Bapak Zuni untuk kegiatan selanjutnya. Itu saja, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.